Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel Signal Analisa. Oke, kita akan belajar menganalisa market ya, gold ya. Di sini saya memberikan kepada kalian dasar inducement itu apa sih ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Soalnya di sini kita cek inducement itu apa gitu ya. Pertama, kalian harus pahami dulu internal structure ya. Kita ulang lagi, internal structure itu seperti apa ya, seperti ini. Ketika market naik ya, kita mulainya dari mana ya, dari sini aja. Market naik ya, market naik ya, di sini kemudian dia turun. Nah, kemudian dia naik sampai ke situ, terus dia turun sampai ke sini. Nah, terus dia naik. Kalian jangan melihat ini ya, karena dia satu wave ya, sampai sini. Di sini kita lihat ya, kalau tren itu sebenarnya kayak begini teman-teman. Itu aja. Sama seperti hal yang kita lihat nih chartnya ya. Jadi dia bergerak seperti sudah teratur begitu ya. Nah, kayak begini. Nah, jadi seterusnya akan gimana? Ya akan begitu terus teman-teman. Structure market tuh. Nah, di H4 ya teman-teman, kita buka. Nah, kita lihat trennya terus naik, kemudian nah sini ini namanya outside bar ya. Outside bar ya. Ini juga bisa masuk karena dia sempat ngambil low candle yang sebelah kiri ini yang saya tunjuk ya. Ini ada 1 2 3 ya. Yang 3 ini outside bar ya. Kemudian yang nomor 1 ini candlenya inside bar ya. Nah, di sini inside bar candle ini diambil sama outside bar, jadi ketutup ya, low-nya diambil, artinya di sweep, maka ini termasuk structure juga ya. Nah, kemudian ini juga naik, turun, nah ini juga masih turun. Nah, ini lihat, dia lihat, harusnya kan begini nih. Nah, lihat teman-teman, ini, nah sampai sini dulu ya. Ini gimana teman-teman? Kita lihat ya, kita lihat ini kayak gimana teman-teman. Harusnya harusnya dia kan turun 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 gitu kan, harusnya kan seperti itu ya, karena dia sudah sempat membuat structure seperti ini, kemudian dia naik, kemudian dia turun lagi sampai sini ya, artinya dia akan turun ya teman-teman, tapi dia malah naik, kenapa gitu? Disinilah inducement namanya ya teman-teman, artinya tipuan ya. Inducement itu tipuan teman-teman ya, bujukan rayuan. Kalau market, kalau misalnya break structure ya, dia potensi turun gitu teman-teman, tapi nyatanya dia naik lagi gitu. Jadi kita asumsi bahwa market ini akan sell gitu teman-teman, sini ya, area-area sini ya. Kalau kita pakai Fibonacci mungkin ya, kita tarik ya, ini areanya potensial entry di sini ya gitu, kita entry di sini gitu, sell. Tapi ternyata market naik ya, karena ini adalah bujukan rayuan atau disebut inducement ya. Nah, ini namanya inducement. Nah, jadi ketika market ambil inducement ya, 1 2 3 ya, maka yang structure yang atas ini menjadi structure yang valid ya, ya eksternal jadinya. Nah, itu teman-teman. Lanjut. Maka dari itu ini dari structure internal ya, sorry, eksternal, kemudian ini structure internal semua ya.
dan kebetulan structure internal ini di sweep ya, jadilah inducement begitu. Ketika inducement di sweep, maka structure ini ya, eksternal ini jadi valid ya, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ketika marketnya balik arah lagi dan dia nge-sweep swing high, yang kita sebut ini adalah swing high-nya valid eksternal, maka dia disebut break of structure teman-teman. Seperti itu. Dan sehingga kita dapat bahwa ini swing low ini merupakan swing low yang valid dan struktur eksternal yang kuat. Jadi kalau memang ini di break, maka potensi akan market menjadi berubah, menjadi turun ya, kalau memang dia nge-break. Oke, lanjut aja. Jadi kita dapat strukturnya ya, eksternal strukturnya di sini swing low dan swing high. Lanjut kita mulai. Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai dari sini. Nah, lihat ini inside bar, jadi belum masuk kategori. Nah, kalau ini sudah ya, kalau dia ambil low ya, inside bar candle ini ya di sini. Nah, ini jadi structure internal valid ya, pullback ya ibaratnya. Dia naik, oke, dia turun sampai sini. Nah, jadi masih dia bergerak seperti wave gitu ya teman-teman. Dia nggak akan melewati market gitu teman-teman. Kalaupun dia dilewati market, itu adalah inducement ya teman-teman. Nah, seperti ini, dia nggak akan melewati market. Nah, market structure swing low ini ya, internal swing low ini belum valid, ini masih internal ya. Kalau di break, maka ini jadi inducement ya. Semua ini jadi potensial jadi inducement teman-teman. Ini inducement, nanti kalau di break lagi marketnya sampai ke sini, turun lagi sampai sini. Nah, jadi ketika marketnya di swing high-nya ya, swing high internalnya, maka ini jadi inducement yang baru ya, pindah inducementnya. Tadi inducementnya di sini, sekarang di sini gitu teman-teman. Oke, maka kalau marketnya di sweep, inducementnya jadi swing high ini, internal ini jadi swing high yang valid, dan internal sebenarnya structure ini berubah dari internal jadi eksternal ya, begitu. Dan ini masih jadi eksternal ya, karena ini belum di break swing high ya, ya. Tapi ini belum jadi, kita lanjutkan saja teman-teman. Kita lanjut. Dia marketnya naik tapi tidak ngebreak ini, maka potensi dia marketnya turun sampai sini. Nah, jadi strukturnya begini teman-teman ya, sorry ya, saya gambar jadi begini ya. Dan inducementnya di sweep, maka ini jadi swing high yang valid teman-teman, dan ini jadi external valid, tapi dia belum bisa kita katakan market ini mau turun karena dia belum nge-break eksternal di sini. Jadi masih ada penyangga gitu ya teman-teman, penyangga kalau market ini masih bisa bullish ya. Jadi kita masih bisa entry area-area sini gitu. Jadi kita bisa entry di sini, area-area sini lah gitu. Nah, itu market ada reaksi di area-area extreme overbought, kemudian langsung harusnya dia akan naik teman-teman. Jadi di sini gold akan potensi bakal naik teman-teman ya, dia akan naik ya, semasih dia tidak nge-break low yang ini ya teman-teman, yang kita buat ya. Nah, ini eksternal market, eksternal structure-nya. Nah, jadi kayak begini teman-teman. Nah, order blocknya kayak bukan begini ya teman-teman. Jadi kalau kita bilang extreme order block ya, kalau kita lihat H4 masih belum kelihatan teman-teman. Mungkin kita akan cek di H1
ya. Kita akan cek, kita bisa sebutkan market order block itu ya, jika ada imbalance kosong seperti ini, itu sudah jadi area entry kita ya. Nah, ini imbalance dan ini adalah extreme order block ya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu area entry ya. Dan lihat di sini juga sempat ada imbalance juga ya. Nah, lihat ini area entry kita masuk, tapi kita lihat order flow ya. Jadi order flow itu ada artinya, ini anggap aja ini bukan inside bar ya, ini anggapnya trennya biasa ya, seperti ini namanya order flow ya. Nah, jadi di dalam order flow tuh ada order block ya. Jadi order blocknya ada di sini ya, di sini juga bisa ya, ambil dari sini ya, juga order flow karena ini inside bar ya, ya. Nah, kemudian pindah ke sini ya, bisa ya. Area entry itu di mana saja, di order flow. Nah, di dalam order flow itu ada order block. Nah, ini order flow juga, ini termasuk order flow ya, dari sini. Nah, di dalam order flow ini ada order block. Nah, tapi lihat H1 ya, kita cek lagi, mungkin di 30 menit akan ada order block gitu. 30 menit tidak kelihatan, kita cek lagi 15 ya. Namun ini ekstrim banget ya, ini banget ekstrim banget ya, area ekstrim potensial banget. Nah, seperti ini juga masuk ya, agak imbalannya kosong di sini. Nah, ini area entry juga ya, kemudian kosong ini juga area entry ya, di sini teman-teman. Mana itu ya, oke di sini. Nah, di sini area entry juga ya, karena di atasnya ada imbalan yang kosong kecil banget itu. Tapi sebenarnya itu kita nggak usah mikirin dulu, kita nggak usah mikirin, karena kita cukup melihat seperti ini ya, itu sudah kita bisa dapat entryan ya. Jadi kita ambil dari sini aja, ini juga termasuk order flow ya, dari sini sampai sini ya. Nanti saya akan kasih cara mencari order flow itu seperti apa. Nah, ketika order flow sudah tersentuh, maka harga ada reaksi bergerak ya. Nah, seperti itu, dia selalu mantul di area-area sini. Nah, dia langsung naik seperti itu teman, dan dipastikan dia nggak akan lewat garis yang kita buat itu, yaitu external low ini ya. Kalau dilewat, maka tren langsung berubah ya, jadi change of character. Itu konsepnya ya, ya teman-teman. Jadi ini masih trennya naik ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita lihat market seperti bergerak naik ya. Nah ya, kita mulai lagi, ini sudah H4, kita cara cek lagi, diperkecil kalau kalian mau. Apakah di area sini ada inducement, gitu pertanyaan kalian ya, pastinya ada teman-teman, tapi diperkecil lagi ya. Ini H4 kita ubah lagi ke yang paling lebih kecil, yaitu 1 jam ya. Nah, di 1 jam ini anggap saja kita dapat, ini adalah kita buat sajalah, ini adalah dulu teman-teman. Nah, ini adalah order flow di H4 ya, di sini kita ambil. Nah, ini order flow di H4 seperti ini. Nah, kita bisa pakai pedoman untuk entry di area sini. Nah, kemudian harga sudah mitigasi ya. Sekarang kita cek marketnya. Kita cek dari atas ya, dari atas ini ya. Anggap saja swing high ini adalah swing high yang valid ya. Nah,
Kemudian market bergerak sebelah kiri ini adalah inducement ya. Setelah turun, oke dia naik, turun, oke ubah ya, inducement ini untuk apa namanya, untuk bullish ya teman-teman. Nah, dia kan sudah ambil inducement, terus ini jadi swing low ya, swing low yang belum valid sih, tapi ini udah swing high yang valid. Terus dia di sini, kemudian harusnya dia lihat, dia harusnya break ya, break ya, biar supaya dia jadi swing low yang valid, tapi ternyata dia tidak. Nah, dan eksternal structure itu ada di sini ya, karena di time frame kecil maka inducement ini H4 inducement itu adalah eksternal di H1 ya, karena dia ambil inducement di sini maka ini jadi eksternal ya, gitu teman-teman. Dan ini jadi change of character jadinya kalau kita lihat pandangan di time frame H1. Kalau di H4 ini masih jadi inducement gitu, dan kita langsung tahu bahwa market akan turun. Nah begitu, wah ini akan turun nih, biasanya turunnya 2 kali teman-teman, change of character, bos, baru dia break lagi gitu. Nah ketika, atau ibaratnya ABC ya teman-teman, ABC gitu ya, di time frame H4 seperti ini ya, konsepnya ini H4 di break langsung jadi bos ya. Ini di time frame H4 ya, kita langsung aja ke TH4 4. Kemudian kalau misalnya di H1 ya, dia akan seperti ini. Jadi ini adalah inducement di H4, kemudian ini adalah ini ya, ini yang kita buat lingkar ini anggap saja ini eksternal swing high ya. Terus dia turun, membuat inducement di sini ya, terus dia jadi bos ya, ini di H1 ya. Kemudian ini juga sama, H1. Jadi konsepnya kayak begini. Nah itu teman-teman, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya H4 ya, saya ubah warnanya jadi warna merah ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini H4, kalau kita lihat di time frame kecil ini H1 begini jadinya kelihatannya ya. Sorry, bukan inducement di sini, inducementnya ada di sana, kemudian H1 di sini. Kita buat ya satu, kemudian ini jadi change of character teman-teman, dan ini potensial bahkan naik gitu. Kalau di H4 ini seperti ini ya kasusnya di gold sekarang ya, begitu sama seperti ini ya. Jadi yang merah yang ini nih ya, saya hapus lagi ya teman-teman biar kalian paham ya. Ini konsepnya, kita buka H4 lagi, 4. Oke, di H4 bosnya itu kalau nggak salah di sini ya teman-teman. Sorry, dari sini, 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 sini. Nah ini bos ya, terus inducementnya di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini jadi H4 ya, seperti di sini ya. Nah
jadi boss. Terus ini order flow-nya ya. Order flow-nya di sini ya. Nah, jadi begini. Nah, kalau kita lihat di H1 dia berubah ya. Yang di H4 kita lihat seperti ini ya. Jadi masih bisa naik ya. Karena ini ada inducement yang di sweep. Nah, begini teman-teman. Sama ya. Begini ya konsepnya. Sekarang kita lihat di H1. Nah, sorry. Marketnya, aduh. Oh, oke. Sinyalnya jelek kayak ini. Kalau di H1 marketnya ini jadi change of karakter ya. Kemudian kenapa saya bisa sebut ini jadi boss ya, karena dia ambil inducementnya di mana? Inducementnya kalau kita lihat dari atas ya, ini udah change of karakter nih, break. Oke. Terus kita lihat ini ada inducement. Di mana inducementnya? Dari sini teman-teman. Anggap ya kita ambil dari sini ya. 1 ya, 2 3 4 5 ya. Di sini dia break ya, break, udah ambil inducement, harusnya dia turun kan, tapi dia masih naik ya sampai sini. Nah, ini candlenya warna merah ya, ini jadi kuning ya, ini kuning sesuai dengan yang kita gambar tadi ya. Inducementnya ini ya, di sweep. Nah, maka ini jadi swing low yang valid, kemudian market di break maka jadi boss ya. Oke. Terus ya teman-teman, ABC gitu ya. Nah, 1 2 3 di break langsung ya. Oke, ini kita lihat lagi. Jadi swing high-nya ada di sini kan. Nah, ini jangan sampai di break. Kalau di break dia berubah strukturnya. Terus kita lihat lagi strukturnya. Mana inducement? Oke, kita mulai dari atas aja ya teman-teman, biar kalian paham. Dari sini ya, 1 2 3. Bukan. Nah, sampai sini ya teman-teman. Sampai sini. Nah, lihat dia belum ambil inducement teman-teman. Nah, ternyata dia buat struktur baru aja, dia nggak ambil inducement. Sini nggak ada ambil inducement teman-teman ya, karena ini trennya turun. Nah, terus dia ngebuat inducement baru ya, ini nge-sweep aja ya, dan ini inducementnya di break ya, ini inducementnya ya. Sorry, ini inducementnya seperti ini ya. Kita cek lagi, kita mulai lagi ambil inducementnya ya. 1 2 3 4. Oke, kalau marketnya sudah seperti ini ya, kalian pasti bilang ini inducementnya kan. Iya benar, kalau kita lihat secara kasat mata ini memang inducement ya, tapi inducement ini di time frame agak besar ya. Sebenarnya kalian bisa ambil inducement tuh di sini juga boleh, tapi yang paling enak kalian bisa ambil inducement itu di sini. Inducementnya pindah di sini gitu. Karena kenapa kok bisa di sini, kenapa nggak di sini gitu? Karena kalau inducement di sini tuh ketika market sudah nge-sweep semua strukturnya itu sampai begini ya, jadi kayak V gini ya, V kebalik ya, kayak gini satu set. Nah, pas dia sudah ngambil sebuah pola seperti N ini ya, atau V kebalik ini ya,
di sebelah kanan ini ada structure lagi. Nah, structure inilah kita bisa pakai untuk menentukan inducement. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Nah, karena kita lihat inducementnya ada di sini, alasannya itu karena dia buat internal structure baru di sini ya. Nah, di sini terus dia turun di break, maka ini jadi swing low yang valid. Jadi berubah ya, jadi swing low yang valid di sini ya. Jadi kita akan pilih sell nantinya, maunya kita akan pilih sell kan, tapi balik lagi jangan sell dulu. Kenapa begitu teman-teman? Karena kalau di H4 dia sedang naik, tapi di H1 dia sedang turun teman-teman. Nah, itu bedanya teman-teman. Kalau di H4 ini sedang naik, jadi kita harus ikuti time frame, high time frame ya. Ya teman-teman, high time frame itu ibaratnya kita harus ikuti yang besar ya. Karena market itu seperti itu. Kita nggak bisa ngelawan yang cuan-cuan kecil tuh, nggak bisa ya. Bisa seperti ini, tapi kalian TP-nya nggak bisa sampai rendah gitu ya. Paling TP-nya paling nggak di setengah harga ini gitu ya. Nah, market bereaksi di mana? Pasti di order flow ya. Order flow-nya mana? Di sini. Nah, ada order flow ini namanya order flow. Jadi dia reaksi di situ. Tuh, langsung turun. Ya, ada reaksi dia walaupun kecil ya. Impactnya nggak besar, tapi ada lah reaksi. Itulah fungsi order flow. Kalau kalian nggak bisa menentukan order block dulu, kalian cari order flow dulu. Kalau kalian pilih order flow, itu market selalu kena ya. Market selalu termitigasi oleh harga order flow. Selalu. Tapi di order block itu banyak ya. Yang jelas carilah order flow dulu yang kuat, baru kita bisa menentukan order block. Ya, nanti kita ajar. Ya, saya akan ajar cari order flow yang benar ya. Dan ternyata market di H1 itu naik ya, ujungnya naik ya sampai sini, dia nutup jadilah change of character ya, begitu. Ini jadi pos ya, turun ya, ini jadi, lihat dia belum jadi bos, tapi ini jadi external swing low valid ya di H1. Jadi ini harga langsung akan naik teman-teman. Nah, naiknya di mana? Nah, balik lagi sekarang kita cari inducementnya di mana. Teman-teman, inducementnya di mana ya, cari inducementnya ada di mana ya. Kita mulai dari sini aja lah teman-teman ya. Ya, kita mulai dari mana ya teman-teman, atau dari sini aja lah ya. Dari low ini kita tarik ya. Marketnya ini enggak, ini inside bar, belum. Oke, di sini satu, oke dia turun sampai sini, di sini ya, ini ya teman-teman. Nah, kalian pasti mikir ini inducement, benar ini inducement, tapi kalian nggak perlu ngambil ini juga, nggak apa-apa. Kalian fokus nanti inducementnya itu ada di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini. Jadi inducementnya itu ada di sini, kalian ambil di sini ya. Lihat ya, ini kan market sudah diambil di sini ya, ya. Tuh. Sini, ini sini, seterusnya. Nah, sampai sini. Jadi kita dapat inducementnya ada di sini teman-teman, sini inducement. Dan kalau market akan turun ya, akan turun sampai sini ya teman-teman. Nah, ketika market sudah turun sampai inducement, maka order flow yang valid, yang potensial itu yang mana kita entry buy ya. Ini inducement, maka di bawah inducement kita cari order flow. Nah, order flow-nya ya, order flow-nya ada di sini teman-teman. Nah, di sini kita ambil order flow bisa nggak? Bisa, tapi terlalu dekat sama inducement, jangan sampai terdekat, jangan sampai order flow-nya diambil sama inducement ya. Jadi kita cari yang di bawah lagi
yaitu di sini teman-teman. Nah, ini overflow-nya ya. Nah, ini overflow-nya ya. Kalau kita lihat lebih di dalam lagi, jadi sini ya. Nah, kayak gini ya. Ini overflow-nya ya. Cuman ini ada inside bar, jadi kita ambil semua dari sini sampai sini. Nah, jadi kalian bisa entry masuk area kotak ini gitu ya. Kalian tunggu masuk di area kotak ini ya, itulah area entry-nya. Pokoknya kalian fokus entry di sini, buy di sini ya. Kalian mau entry buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy di sini. Inilah area ideal untuk entry ya. Begitu teman-teman. Dan kalau market misalnya mantul di sini ya, itu nggak masalah, dia sudah masuk di area order flow ya, dan dia nggak kena inducementnya, dia bisa naik ke atas ya, dan naik terus ke atas mencari swing high valid di H4 gitu. Kalau dia turun gimana ya, emang dia masih bisa turun teman-teman, asalkan jangan sampai dia nge-break H4 ya. Kalau di break H4 dia akan potensi sektor marketnya berubah jadi turun. Kalau market sekarang nih lagi naik, cuman lagi retracement ya, lagi secondary trend ya, jadi dia masih ada penurunan di sini. Paling enggak di sekitar, saya prediksi dari 2308 sampai 2278 itu adalah area entry untuk kalian bisa beli buy, tapi jangan kalian entry buy full margin ya, lot jangan dibesarin. Kalian tetap menggunakan SL ya, semampunya, bukan semampunya sih, kalian harus backtest ya. Sebaiknya kalian entry di mana? Sebaiknya kalian entry setengah dari order flow ini ya. Jadi itu strategi yang paling mudah banget ya, entry di situ. Kita jangan ngomong order block dulu, kita ngomong order flow aja, karena order flow itu selalu marketnya tersentuh, jadi kita masuk di sini. Jadi harga yang potensial ada di sekitar 2294.15 ya, itu area entry buy. Sekarang lagi sell ya, sekarang marketnya lagi sell. Jadi kalau kalian mau sell itu boleh-boleh aja sih, tapi ingat riskannya karena trennya lagi bullish gitu teman-teman, karena semua tren sedang menandakan semua bullish. Nah, dan kalau kita lihat H4, ini H4 itu jadi inducement seperti ini ya teman-teman, coret-coretan setup smart money concept. Oke, sepertinya sudah lama saya bahas banyak tentang inducement itu apa. Oke, jika kalian suka video ini, silahkan kalian komen dan like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang seperti channel yang lainnya. Dan selamat sore dan terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai di video ini. Selamat sore teman-teman.